nama saya Misa Aprilia, NIM 240205060. Saya ingin menjelaskan tentang teorema aturan pencarian turunan. Jadi sekarang kita akan membuktikan teorema A yang bunyinya jika f(x) sama dengan k suatu konstanta, maka untuk sebarang x, f aksen x sama dengan 0, yakni dk sama dengan 0. Untuk membuktikan teorema A, kita menggunakan bantuan dari definisi turunan yang bunyinya f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h kurang fx per h. Sekarang fx sama dengan k, fx tambah h sama dengan k, juga f x kurang 2 sama dengan k, dan fz sama dengan k. Jadi siapapun yang digantikan di sini hasilnya tetap k. Jadi limit h menuju 0 k kurang k per 0 per h sama dengan limit h menuju 0 k kurang k 0 per h limit h menuju 0 per h 0 sama dengan limit h menuju 0 sama dengan 0. Maka terbukti. Sekarang kita akan membuktikan teorema B yang bunyinya jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1, yakni dx sama dengan 1. D ialah simbol diferensial atau turunan. Untuk membuktikan teorema B, kita menggunakan bantuan dari definisi turunan yang bunyinya f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h kurang fx per h jika fx sama dengan x dan fx tambah h sama dengan x tambah h dan f1 sama dengan 1, apapun yang di dalam ini maka hasilnya juga ini. Limit h menuju 0 x tambah h kurang x sama per h sama dengan limit h menuju 0 x kurang x sama dengan 0 h per h limit h menuju 0 h per h 1 limit h menuju 0 1 sama dengan 1. Maka terbukti. Nah, di sini saya ingin membuktikan teorema C, yaitu aturan pangkat, yang bunyinya jika fx sama dengan x pangkat n dengan n bilangan-bilangan bulat positif, maka f aksen x sama dengan nx pangkat n kurang 1, yakni dx sama dengan nx pangkat n kurang 1.
Untuk membuktikannya, kita menggunakan definisi turunan. F aksen X sama dengan limit H menuju 0, Fx tambah H kurang Fx per H. Karena kita menggunakan aturan pangkat, jika Fx sama dengan X pangkat N, jika Fx tambah H, maka X tambah H pangkat N. Berikutnya kita gunakan bantuan segitiga Pascal. Misal, A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat A tambah B kubik sama dengan A kubik tambah 3A kuadrat kali B tambah 3AB kuadrat tambah B kubik. Bisa juga kita gunakan dengan rumus binomial. Yaitu A tambah B pangkat N sama dengan A pangkat N tambah N kali A pangkat N kurang 1 kali B tambah N kali N kurang 1 per 2 A pangkat N kurang 2 kali B pangkat 2 tambah bla 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 tambah N A kali B pangkat N kurang 1 tambah B pangkat N. Limit H menuju 0, Fx tambah H pangkat N kurang Fx pangkat N per H. Di bagian ini disubstitusikan rumus binomial. Limit H menuju 0, X pangkat N tambah N kali X pangkat N kurang 1 kali H tambah N kali N kurang 1 per H. Maaf. Kali X pangkat N kurang 2 kali H kuadrat tambah bla 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 tambah N kali X kali H pangkat N kurang 1 tambah H pangkat N kurang
X pangkat N per H. Limit H menuju 0, X kurang X pangkat N kurang X pangkat N sama dengan 0. Lalu kita tulis kembali Nx pangkat N kurang 1 kali H tambah N kali N kurang 1 per 2 kali X pangkat N kurang 2 kali H pangkat 2 tambah bla 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 tambah N kali X kali H pangkat N kurang 1 tambah H pangkat N per H. Limit H menuju 0 dikarenakan semua memiliki H, maka H dikeluarkan. Kemudian ditulis kembali N kali X pangkat N kurang 1 ditambah N kali N kurang 1 per 2 kali X pangkat N kurang 2 kali H tambah bla 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 tambah NX kali H pangkat N kurang 2 tambah H pangkat N kurang 1 per H. Limit H menuju 0, H kita coret, lalu tulis kembali N kali X pangkat N kurang 1 tambah N kali N kurang 1 per 2 kali X pangkat N kurang 2 kali H tambah bla 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 tambah N kali X kali H pangkat N kurang 2 tambah H pangkat N kurang 1. Lalu H kita substitusikan menjadi 0. Apapun yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya 0. N kali X pangkat N kurang 1 tambah N kali N kurang 1 per 2 kali X pangkat N kurang 2 dikali 0 tambah bla bla tambah NX kali 0 pangkat N kurang 2 tambah 0 pangkat N kurang 1. N pangkat N dalam kurung N kurang 1 per 2 kali X pangkat N kurang 2 kali 0 hasilnya 0.
nx kali 0 pangkat n kurang 2 hasilnya 0. 0 kali pangkat n kurang 1 hasilnya 0. Kemudian 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya 0, sisa n kali x pangkat n kurang 1. Maka terbukti. Nah, di sini saya ingin membuktikan teorema D, yaitu aturan kelipatan konstanta, yang bunyinya jika K suatu konstanta dan F suatu fungsi yang terdiferensialkan, maka Kf aksen X sama dengan K kali F aksen X, yakni D K kali Fx sama dengan K kali turunan Fx. Untuk membuktikannya, kita menggunakan definisi turunan. Nah, agar lebih mudah, kita akan merubahnya sedikit. F besar aksen X sama dengan limit H menuju 0. F besar X tambah H kurang F besar X per H. Andaikan jika F besar X, maka K kali F X. Jika F X tambah H, maka K kali F X tambah H. Nah, Fx di sini adalah sebagai sembarang fungsi X, yang X itu bisa Xn atau X1, X2, dan seterusnya. Dan K di sini adalah sembarang angka atau konstanta. Kemudian limit H menuju 0, Fx kita gantikan sebagai K kali Fx tambah H. Dan Fx kita gantikan sebagai K kali Fx per H. Kita ketahui di teorema limit bahwa konstanta itu bisa kita keluarkan. Limit H menuju 0, K kali Fx tambah H kurang Fx per H. K, sehingga K juga bisa kita keluarkan dari limit. K limit H menuju 0, Fx tambah H kurang Fx per H. Nah, bisa kita lihat ini adalah definisi dari F aksen X.
yang bisa kita tulis sebagai K kali F aksen X. Maka terbukti. Nah, di sini saya ingin membuktikan teorema E, yaitu aturan jumlah yang bunyinya jika F dan G fungsi-fungsi yang terdiferensialkan, maka F tambah G aksen X sama dengan Fx tambah Gx, yakni turunan Fx tambah Gx sama dengan turunan Fx tambah turunan Gx. Untuk membuktikannya, kita menggunakan definisi turunan, yaitu F besar aksen X sama dengan limit H menuju 0, F besar X tambah H kurang F besar X per H. Kita misalkan jika F besar X sama dengan Fx tambah Gx dan jika F besar X tambah H, maka Fx tambah H tambah Gx tambah H. Limit H menuju 0, Fx tambah H kita gantikan Fx tambah H tambah Gx tambah H kurang Fx kita gantikan menjadi Fx tambah Gx per H. Limit H menuju 0, Fx tambah H tambah Gx tambah H min kali plus min Fx kurang Gx. Per H. Limit H menuju 0, lalu kita gabungkan yang sama, Fx tambah H kurang Fx per H tambah Gx tambah H kurang Gx
per H. Limit H menuju 0, lalu kita pisahkan fx tambah h kurang fx per h tambah limit h menuju 0 gx tambah h kurang gx per h fx tambah h kurang fx per h ini adalah sama dengan turunan f aksen x ditambah gx tambah h kurang gx per h ini adalah turunan g aksen x, maka terbukti. Nah, di sini saya ingin membuktikan teorema F, yaitu aturan selisih yang bunyinya jika F dan G fungsi-fungsi yang terdiferensialkan, maka F kurang G aksen X sama dengan F aksen X kurang G aksen X, yakni turunan Fx kurang Gx sama dengan turunan Fx kurang turunan Gx. Untuk membuktikannya, kita menggunakan definisi turunan, yaitu F aksen X sama dengan limit H menuju 0 Fx tambah H kurang Fx per H. Kita misalkan jika Fx maka Fx kurang Gx. Jika Fx tambah H maka Fx tambah H kurang Gx tambah H. Limit H menuju 0 Fx tambah H yaitu Fx tambah H kurang Gx tambah H kurang Fx kurang Gx per H. Limit H menuju 0 kita gabungkan yang sama, maka Fx tambah H kurang Fx kurang Gx tambah H kurang Gx min kali min plus per H. Limit H menuju 0, lalu kita pisahkan Fx tambah H kurang Fx per H kurang limit H menuju 0 Gx tambah H kurang Gx per H. Limit H menuju 0 karena Fx tambah H kurang Fx per H adalah turunan Fx, maka F aksen X kurang dan Gx tambah H kurang Gx per H adalah turunan si Gx, maka G aksen X, maka terbukti. Nah, di sini saya ingin membuktikan teorema G, yaitu aturan hasil kali, yang bunyinya andaikan F dan G fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan, maka F kali G aksen X sama dengan Fx kali G aksen X tambah Gx kali F aksen X, yakni
turunan fx kali gx sama dengan fx kali turunan gx tambah gx kali turunan fx. Untuk membuktikannya, kita menggunakan definisi turunan. F aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h kurang fx per h. Jadi, kita misalkan jika fx maka fx kali gx. Jika fx tambah h maka fx tambah h kali gx tambah h limit h menuju 0 fx sama dengan fx tambah h kali gx tambah h kurang fx kali gx per h. Limit h menuju 0. Di sini kita modifikasikan, yaitu menjadi fx tambah h kali gx tambah h kurang fx tambah h kali gx. Kalau di sini kurang, maka kita jumlahkan dengan nilai yang sama. Kurang fx kali gx. Per h. Limit h menuju 0. Di sini kita pisahkan fx tambah h kali gx tambah h kurang fx tambah h kali gx per h tambah fx tambah h kali gx kurang fx kali gx per h. Limit h menuju 0. Karena di sini ada unsur yang sama, maka kita keluarkan fx tambah h kali gx tambah h kurang gx per h tambah, karena di sini ada unsur yang sama, karena gx yang sama, maka kita turunkan gx, kita keluarkan, dan fx-nya kita turunkan, fx tambahannya kita turunkan, dikurang fx per h. Fx tambah h gx tambah h
kurang GX per H tambah GX limit H menuju 0 Fx tambah H kurang Fx per H. Maaf, ada keliru sedikit. Nah, jika H yang di sini kita ganti dengan 0, maka sisanya Fx. Limit H menuju 0 kita gabungkan dengan Gx tambah H kurang Gx per H. Maka ini adalah, jika digabungkan maka menjadi definisi turunan Gx. Maka menjadi G aksen X tambah Gx kita turunkan karena dia tidak ada mengandung unsur H. Kemudian limit H menuju 0 kita gabungkan dengan Fx tambah H kurang Fx per H. Maka menjadi definisi turunan si Fx. Maka Fx kali Gx aksen X tambah Gx kali F aksen X. Maka terbukti. Nah, di sini saya ingin membuktikan teorema H, yaitu aturan hasil bagi, yang bunyinya andaikan F dan G fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan dengan Gx tidak sama dengan 0, maka F per G kali X sama dengan Gx kali F aksen X sama kurang Fx kali G aksen X per G kuadrat X, yaitu turunan Fx per Gx sama dengan Gx kali turunan Fx kurang Fx kali turunan Gx per G kuadrat X. Untuk membuktikannya, kita menggunakan definisi turunan, yaitu F aksen X limit H mendekati 0 Fx tambah H kurang Fx per H. Andaikan Fx, maka Fx per Gx. Jika Fx tambah H, maka Fx tambah H per Gx tambah H. Limit H menuju 0, Fx tambah H per Gx tambah H kurang Fx per Gx per H. Limit H menuju 0, ini kita kali silang, maka Gx kali Fx tambah H kurang Fx kali Gx tambah H per H, dan ini kita kalikan 1Gx kali Gx tambah H. Limit H menuju 0,
Di sini kita modifikasikan yaitu menjadi Gx kali Fx tambah H kurang Gx kali Fx. Karena kurang maka dijumlahkan juga dengan nilai yang sama, yaitu tambah Gx kali Fx kurang Fx kali Gx tambah H. Per H kali 1 per Gx kali Gx tambah H. Limit H menuju 0. Karena Gx adalah unsur yang sama, maka kita keluarkan si Gx. Kemudian kita tulis kembali Fx tambah H kurang Fx per H kurang, dan di sini unsur yang sama adalah Fx. Maaf, di sini adalah F dan di sini adalah Gx. Maka kita keluarkan si Fx. Kemudian kita tulis kembali Gx tambah H kurang Gx per H satu Gx kali Gx tambah H. Limit H menuju 0. Maaf, di sini kita tidak menulis limitnya lagi. Maka di sini kita turunkan si Gx. Fx tambah H kurang Fx per H, yaitu definisi turunan si Fx. Maka kali Fx, F aksen X kurang Fx kita turunkan. Dan ini definisi turunan Gx. Maka G aksen X. Karena H menjadi 0, maka sisanya adalah Gx kali Gx. Maka terbukti.